Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut aja ya perkuliahan Zoom kita dan mungkin kita sekali Zoom saja ya. Karena Ibu lihat juga sudah banyak presentasi-presentasi yang kalian sampaikan di kelas dan itu Ibu pikir udah memenuhi beberapa poin-poin dari ini ya perkuliahan kita ya. Ada beberapa tema waktu itu dan semua sudah maju. Kemudian juga ada kuis dan tugas ya yang sudah Ibu berikan. Jadi ya Ibu harap itu bisa menambah hasanah pengetahuan kalian ya tentang ini perlindungan data elektronik ya. Nah, untuk kali ini ya Ibu mungkin mau menjelaskan tentang beberapa contoh kasus ya. Kasus yang baru-baru ini terjadi khususnya pada masalah IT atau masalah cyber ya. Kalau kalian lihat di beberapa situs web juga mungkin ada gitu ya. Nah, jadi ada beberapa kasus terbaru ya. Ada beberapa kasus terbaru di mana kasus tersebut itu merupakan mana ya kok hilang ya? Bentar ya. Oke. Jadi ada beberapa kasus terbaru ya. Di mana kasus ini mungkin bisa kalian lihat di beberapa situs web ya. Di antaranya itu ada beberapa kasus cybercrime yang baru-baru ini muncul ya, yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Nah, kalau kalian lihat-lihat di ini di beberapa halaman web juga mungkin itu nampak ya. Yang pertama itu kasus berkaitan dengan peretasan ya, peretasan situs web milik Universitas Indonesia. Ya, jadi ini kasus yang baru-baru terjadi di mana UI ya, UI baru saja mengalami kejahatan cyber yang menyebabkan gangguan layanan pada situs web mereka ya. Hal ini benar-benar menyulitkan ya, menyulitkan eh, kerja mereka, kemudian juga merusak reputasi UI sendiri karena itu termaksud salah satu kampus terkemuka di Indonesia dan serangan ini juga menjadi dorongan ya atau menjadi ultimatum juga buat para kampus-kampus lainnya ya, sekelas UI aja itu kena serang ya web mereka, apalagi mungkin kampus-kampus di bawah daripada UI gitu atau kampus-kampus swasta gitu. Jadi harus lebih meningkatkan keamanan daripada situs web milik kampus ya. Nah, peretasan ini ya, peretasan situs web milik Universitas Indonesia ini menyebabkan gangguan layanan ya. Artinya tidak bisa mahasiswa membuka portal, dosen juga mengalami keterlambatan dalam membuka portal ya. Artinya layanan-layanan di UI itu terganggu ya. Jadi itu salah satu kasus yang baru-baru terjadi. Nanti bisa kalian cek lagi di internet ya. Kemudian yang kedua pencurian data di Tokopedia ya. Jadi platform-platform media sosial ini juga bisa dicuri ya data-data mereka. Nah, yang baru-baru ini terjadi adalah platform data Tokopedia, di mana di sini platform tersebut mengalami pencurian data penggunanya akibat ulah hacker yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi marketplace ini identik dengan warna hijau dan segala macam. Nah, akhirnya kena hack gitu. Kena hack, bahwasannya tidak bisa diakses gitu Tokopedia itu. Jadi tidak bisa diakses. Nah, kemudian si hacker ini meminta tebusan ya, di sini Bu lihat tebusan sekian juta ya kan. Sekian juta, tapi
tidak diberikan oleh Tokopedia. Nah, alhasil ada sekitar beberapa data pribadi daripada web tersebut itu bocor, ya. Nah, beberapa data pribadi apakah pemilik marketplace ya atau pengguna ya pembeli customernya itu mengalami kebocoran data. Nah, sekarang udah pulih ya. Setelah dipulihkan kembali, akhirnya web Tokopedia itu kembali normal, walaupun dengan beberapa drama lah pastinya ya, dan gangguan-gangguan sampai minta tebusan ya, agar itu bisa dikembalikan. Jadi sekelas platform Tokopedia saja itu bisa dihack gitu. Nah, memang banyak sekarang Ibu lihat belanja-belanja online ya. Misalnya ada platform di Instagram gitu ya, yang sudah lama, yang sudah followernya itu banyak ya, itu bisa saja terban ya, bisa saja itu terhilang, hapus ya. Nah, itu bisa jadi mungkin karena adanya brand-brand yang mereka keluarkan ketika online itu tidak diperbolehkan sehingga mereka kena ban dari Instagram sendiri misalnya. Tapi ada juga bisa dicuri ya. Seperti platform dihack, platform Tokopedia yang barusan Ibu katakan gitu. Jadi memang rentannya menggunakan data-data online ini seperti itu. Kan Ibu juga sampaikan di kelas ya kan. Uang-uang digital kalian itu semua juga bisa dibekukan ya. Bisa dihack. Misalnya kalau kita yang gaptek masuk salah satu game ya, kita klik. Nah, ternyata kita nggak tahu, itu kita bisa dikuras tuh mobile banking kita. Jadi itulah bahayanya digitalisasi ini gitu. Ada yang bisa menipu dan bisa banyak yang tertipu gitu ya. Nah, sekelas Tokopedia saja itu sudah kena ya. Sudah kena hack ya, pencurian data di Tokopedia. Nah, kemudian kasus lainnya itu adalah peretasan aplikasi tes COVID-19. Jadi tes COVID kita juga kena retas waktu itu ya. Kena retas di mana kasus cybercrime itu mengalami peningkatan. Tapi kenyataannya tidak gitu. Ternyata tes-tes alat tes COVID itu diretas. Yang harusnya negatif jadi positif gitu. Jadi milik pemerintah juga ya. Yang memang urgen saja pun bisa diretas. Nah, kasus selanjutnya adalah Bank Syariah Indonesia yang diserang ransomware. Ransomware juga pernah menyerang server milik Bank Syariah Indonesia di tahun 2023. Dampak serangan ini membuat para nasabah tidak bisa mengakses aplikasi mobile banking selama 5 hari. Dampak tersebut benar-benar merusak sektor keuangan sekaligus mendorong agar perlindungan data harus diperkuat lagi. Jadi kalau kita ingat memang di tahun lalu ya, itu ada serangan kepada Bank Syariah Indonesia, ransom ya. Jadi memang Ibu juga nah, karena waktu itu ada juga BSI Ibu ya, memang nggak bisa selama beberapa hari kita bisa gunakan tuh ATM ya, padahal kita ada saldo misalnya kan di ATM itu nggak bisa digunakan. Ternyata memang terjadi serangan daripada situs Bank Syariah Indonesia. Jadi 5 hari itu nggak bisa apa-apa ya. Nah, mungkin buat kita ya 5 hari nggak apa-apa gitu ya. Tapi buat pelaku usaha ya, buat bank itu sendiri itu banyak kerugiannya. Apalagi yang bagi pelaku usaha. Ya mungkin dia per hari bisa mendapat transferan atau mentransfer ya, atau melakukan billing atau melakukan store tunai, tarik tunai, itu tidak bisa sama sekali ya di BSI di 2023. Dan baru-baru ini juga kalau kalian tahu kasus serangan terhadap pusat data nasional ya. Ya, mungkin 2024 pertengahan kalau tidak salah Ibu itu juga kasus penyerangan terhadap pusat data nasional kita, khususnya bagian kepegawaian ya. Jadi server untuk pegawai negeri sipil itu down
ya, tidak bisa diakses. Itu terjadi hampir 1 minggu waktu itu. Nah, kerugiannya apa? Maka memang lumpuhlah aktivitas-aktivitas yang dilakukan para ASN selama beberapa hari. Misalnya kan kalau untuk absen digital tidak bisa ya. Kemudian laporan-laporan perjalanan dinas ya, kemudian laporan-laporan rapat dan segala macam itu tidak bisa diakses. Berita-berita acara yang lain juga tidak bisa diupload dan didownload. Bayangkan. Nah, itu pusat data aja udah kena ya kan. Apalagi yang lain gitu. Nah, kemudian peretasan data pengguna BRI Live, kemudian serangan malware pemilu 2019, dan serangan pada situs Tempo. Ini majalah Tempo juga kena serang ya. Jadi itulah beberapa kasus ya berkaitan dengan cyber khususnya bagian data. Karena ini kan kita perlindungan data elektronik ya. Jadi mengenai data-data, perlindungan data, kasus-kasusnya itulah yang Ibu sampaikan. Itu beberapa ya. Jadi masih banyak lagi kasus-kasus terkait dengan serangan terhadap data-data elektronik. Ini kan masih kasus-kasus yang dia itu kategori instansi besar ya, ranahnya instansi besar. Kalau yang data-data pribadi nanti bisa kalian cari di internet ya, bisa kalian cari di web atau bisa kalian lihat di jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perlindungan data elektronik. Oke. Untuk kelas ini udah Ibu kasih tugas nggak ya? Kuis apa tugas? Ada ya Ibu suruh waktu itu ya, dikumpul pas ujian akhir semester. Yang buat jurnal itu ya, Bu? Ya jurnal ya. Oke, oke, ya. Jadi jangan lupa di jurnal itu nanti dikumpul waktu ujian akhir semester ya, UAS ya. Karena itu pengganti kuis. Jadi kuis penggantinya tugas, jurnal, jurnal penggantinya kuis, seperti itu ya. Nah, nanti di jurnal itu kalian bisa masukkan berkaitan dengan kasus-kasus perlindungan data elektronik. Menarik kok kalau dibahas ya. Ada beberapa kasus dan juga bagaimana proses penyelesaiannya. Jadi itu bisa kalian masukkan di dalam jurnal yang mungkin nanti akan kalian angkat ya. Nah, kalau sejarahnya ya sedikit lagi ya. Kalau sejarah daripada cyber ini ya, kasus cyber pertama di Indonesia, kalau kalian searching-searching juga ya di web, itu adalah kasus berkaitan dengan pengambilan merek ya. Jadi kasus pertama cyber di Indonesia terkait dengan pengambilan merek. Jadi merek itu adalah merek produk kecantikan ya. Nah, itu adalah kasus pertama yang ada di Indonesia. Jadi ada merek, kalau Ibu tidak salah Sari Ayu ya dengan Mustika Ratu waktu itu. Nah, salah satunya dari kedua PT ini ya, perusahaan produk kecantikan ini mengklaim bahwasannya ada produk yang itu adalah milik dia. Ya, apakah si Mustika Ratu atau si Sari Ayu Ibu lupa ya. Tapi ada pengklaiman bahwasannya merek satu produk tertentu itu adalah milik mereka. Nah, kedua PT ini ya, PT produk produk kecantikan ini tidak mau saling apa ya? Tidak mau menyerah gitu. Mereka merasa produk tersebut adalah milik mereka masing-masing. Nah, itu masuk ke dalam halaman web di PT Mustika Ratu lah misalnya kita katakan ya, PT Mustika Ratu, dan itu sudah up, dia naik secara global. Nah, sedangkan Sari Ayu mengklaim itu adalah produk dia. Itulah kasus cyber pertama ya, berkaitan dengan hak merek terhadap produk yang dia itu sudah di-up karena secara global. Namanya produk ini kan mereka juga melakukan impor ya, impor. Jadi kasus pertama itu berkaitan dengan merek yang sudah diklaim salah satu PT sudah di-up secara global dan akhirnya mereka bersengketa. Itu ya. Jadi penyelesaiannya gimana, Bu? Penyelesaiannya tetap secara keperdataan ya. Walaupun dia ranahnya itu cyber, ya.
Walaupun ranahnya cyber, tapi perselisihan berkaitan dengan merek ini dia diselesaikan secara keperdataan. Gitu ya. Itu adalah sejarah ya. Jadi sejarah kasus pertama di Indonesia itu adalah berkaitan dengan merek produk dalam kategori ya bisnis ya, hukum ekonomi dan bisnis gitu. Oke, mungkin itu saja ya, karena Ibu juga bakal mengajar satu kelas lagi ya, kita nggak usah lama-lama. Dan nanti kita masuk mungkin setelah tahun baru ya, akan ada sekali atau 2 kali pertemuan tatap muka lagi, kemudian baru kita lanjut nanti di ujian akhir semester. Oleh karenanya dipersiapkanlah eh, apa-apa saja yang mau kalian pelajari ya, karena ujian akhir semester nanti kita close book. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pas, oke ya. Ibu harap nanti tugasnya itu dikumpul dan belajar ya. Jadi jangan terlena dengan libur akhir tahun ya kan, walaupun ini akhir tahun mau kalian libur tapi ingat setelah libur ujian akhir semester menanti kalian. Jadi harus belajar. Ya, libur boleh tapi tetap harus dikerjakan tugasnya. Kemudian harus belajar untuk menghadapi persiapan ujian akhir semester karena beberapa mata kuliah yang kalian ambilkan beban SKS-nya itu banyak. Ini teman kalian baru masuk, lihatlah. Nah, nanti untuk tatap muka, ya, tatap muka mungkin kita di tanggal 11 ke atas ya. Jadi kemungkinan apakah di tanggal 13 ya, atau tanggal 14. Jadi cukup sekali lagi berarti ya, cukup sekali lagi tatap muka kita untuk persiapan ujian akhir semester. Karena kemungkinan di atas tanggal 20 Januari kita sudah ujian akhir semester ya. Jadi mungkin perkuliahan kita terakhir itu di atas tanggal 10 ya. Itu nanti kita sekali-kali pertemuan untuk memprepare ujian akhir semester dan Ibu akan menyampaikan satu materi terakhir ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih ya dan selamat libur ya, libur tahun baru. Nah, walaupun libur ya, Ibu harapkan tidak lengah ya, tidak lengah untuk belajar ya. Tidak lengah untuk belajar, tidak lengah untuk menyiapkan tugas-tugas terakhirnya. Karena setelah ini kan naik semester ya kan. Nah, naik semester nanti ya mungkin lebih berat lagi tuh, apakah nanti kalian kena magang lagi ya atau hanya masuk kelas lagi. Jadi Ibu harapkan dipersiapkanlah untuk UASnya. Karena bulan 1 akhir kita akan menghadapi ujian akhir semester. Oke, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat libur ya. Selamat libur dan semoga tahun 2025 kita lebih baik lagi ya dari 2024 yang lalu ini ya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.